Negeri Bahari, itulah sebutan untuk Indonesia. Dari total keseluruhan wilayahnya, hanya 1/3 yang merupakan daratan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Total garis pantai yang dimiliki Indonesia adalah sepanjang 108.000 km. Laut Indonesia adalah tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam Laut Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies organisme tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia menjadi habitat 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan karang dunia. Sumber daya genetik laut merujuk pada substansi genetik yang dimiliki oleh organisme laut seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik secara aktual maupun potensial. Sumber daya genetik laut sangat penting karena memiliki potensi besar dalam bidang pangan, obat-obatan, dan bioteknologi. Lautan Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa besar, termasuk spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Sayangnya, sumber daya genetik laut Indonesia terancam punah akibat berbagai faktor. Faktor tersebut meliputi faktor pencemaran laut oleh sampah plastik, eksploitasi sumber daya laut berlebihan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Hilangnya keanekaragaman hayati laut dapat berdampak buruk pada ekosistem laut, kehidupan masyarakat pesisir, dan perekonomian negara. Salah satu faktor yang memiliki dampak paling besar terhadap kerusakan laut dan terhadap kepunahan sumber daya genetik laut adalah fenomena sampah plastik. Hampir setiap tahun terjadi pengiriman sampah ke Laut Indonesia. Kiriman sampah tersebut mencapai angka 25 ton per hari. Tentu, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya genetik Laut Indonesia, baik secara kompleks dalam jangka waktu yang pendek dan dalam jangka waktu yang panjang. Sampah plastik secara langsung dapat merusak habitat yang menjadi tempat penyimpanan sumber daya genetik laut, misalnya terumbu karang. Terumbu karang memiliki potensi yang besar sebagai obat-obatan, sehingga terumbu karang disebut juga sebagai farmasi laut. Terumbu karang akan terkena dampak parah apabila terjadi fenomena pengiriman sampah plastik. Plastik yang tersangkut pada terumbu karang dapat melukai polip karang, menghambat pertumbuhan karang, dan mencegah reproduksi. Hal itu berarti akan menyebabkan hilangnya varian genetik tertentu yang mungkin memiliki sifat unik seperti resistensi terhadap penyakit atau perubahan iklim. Demikian pula, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan pada padang lamun dan mangrove. Sampah plastik dapat mengurangi keragaman genetik organisme yang bergantung pada habitat lamun dan mangrove, termasuk spesies yang memiliki senyawa bioaktif penting. Untuk mengatasi ancaman kepunahan sumber daya genetik laut Indonesia, diperlukan adanya pendekatan holistik. Selain mengurangi masuknya plastik ke laut, Indonesia perlu memprioritaskan konservasi genetik laut. Konservasi genetik laut tersebut
melibatkan adanya pemetaan keragaman genetik, pembentukan bank gen laut, dan perlindungan ketat area dengan keragaman genetik tinggi. Kolaborasi antara ilmuwan, industri, dan pembuat kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik laut Indonesia dilakukan secara berkelanjutan.